semua, welcome to my channel. Oke, apa kabar kalian? Perkenalkan, bagi yang belum tahu, aku Grace Sierra. Bisa dipanggil Grace atau Sierra, serah, mau dua-duanya juga boleh, Grace Sierra juga boleh. Oke, hari ini aku nggak sharing dulu tentang proses berkarya aku seperti biasanya, tapi hari ini aku pengen sharing tentang media apa yang aku gunain untuk berkarya. Nah, sebenarnya aku nggak terpaku satu media aja atau satu bahan aja untuk proses berkaryaku, karena basicnya setiap seniman atau setiap visual artist itu nggak terpaku di satu media aja. Semua bisa kita gunain untuk mengungkapkan atau mengekspresikan ide atau perasaan atau suatu kondisi, tergantung dari pesan si artis itu sendiri. Jadi banyak media yang aku gunakan seperti watercolor, gouache atau cat poster, terus akrilik yang medianya bisa di atas kanvas atau di atas kertas. Jadi tergantung keinginanku aku pengen berkarya pakai media apa nih hari ini, besok apa, kayak gitu. Cuman untuk hari ini aku pengen sharing tentang clay. Apa sih itu clay? Clay itu sendiri adalah sebutan untuk tanah liat, tetapi di dunia kerajinan dan dunia seni rupa, clay juga berarti tanah liat buatan. Nah, apa aja sih macam-macam clay, apa aja karakteristiknya, apa aja kegunaannya. Jadi hari ini aku pengen bahas 5 jenis clay, yaitu yang pertama polymer clay. Polymer clay adalah salah satu clay yang paling populer digunakan di seluruh dunia. Jadi polymer clay itu adalah clay yang terbuat dari polyvinyl chloride atau PVC, yang finishingnya atau hasil akhirnya itu seperti plastik. Ya emang plastik sih, ada kan jenis plastik yang namanya PVC kalau kita tahu di jenis-jenis plastik. Keunggulan dari polymer clay ini adalah satu, mudah dibentuk, warnanya juga macam-macam, mudah didapat, terus tahan air, lumayan tahan panas, karena polymer clay itu tersendiri untuk mendapatkan hasil akhir itu kita harus mengovennya. Tuh, aku punya oven itu untuk membake atau baking si polymer clay itu tersendiri. Jadi karya-karya yang biasa kalian lihat di video-videoku yang sebelumnya itu aku menggunakan polymer clay. Polymer clay itu juga tidak mudah kering, jadi walaupun terkena angin lama itu nggak bakal kering. Jadi paling hanya agak mengeras sedikit, cuman bisa kita lunakkan lagi dengan menggilingnya atau menggunakan pasta maker atau polymer clay maker untuk menggilas, untuk istilahnya melunakkan. Yang kedua, air dry clay. Seperti namanya, air dry clay itu adalah clay yang bisa kering saat kita angin-anginkan. Air dry, jadi terkena angin. Jadi dia bisa mengering kalau terkena angin gitu. Keunggulan dari air dry clay sendiri itu kita nggak perlu pakai oven, nggak perlu memerlukan oven, cukup angin saja secara natural si clay itu akan kering sendiri. Biasanya para pengrajin atau para perupa atau para seniman yang menggunakan air dry clay itu menggunakan yang basicnya warna putih, karena setelah si patung atau si miniatur atau si hasil karya itu sudah kering, kita bisa memberi warna sesuai keinginan menggunakan cat air, cat akrilik, atau pakai spidol atau pakai pensil warna, karena basicnya itu hampir seperti kertas untuk teksturnya itu. Tapi beda ya dengan paper clay, itu beda. Kalau air dry clay itu macam-macam bahannya, tetap ada bahan kimianya. Yang ketiga, paper clay. Nah, seperti namanya, paper clay terbuat dari kertas, dari bubur kertas. Kita bisa bikin paper clay sendiri, cuman
biasanya mudah hancur atau kurang awet kalau kita nggak pakai, mungkin nggak pakai natrium benzoat atau pengawet makanan atau pengawet tertentu, itu mudah rusak. Kalau kalian sendiri pernah ingat mungkin dulu waktu SD bikin kerajinan apa ya, tekstur tanah gitu, kita kan pakai ngumpulin koran banyak, terus kita blender bikin bubur kertas, terus kita bikin ini kan apa namanya bikin miniatur atau bikin gunung-gunungan atau bikin dataran yang menyerupai tanah itu menggunakan paper clay itu. Cuman sekarang kita udah bisa beli paper clay yang udah jadi dengan penambahan serat selulosa itu supaya si paper clay mudah dibentuk dan nggak cepet rusak. Nah nggak biasanya sih, emang si paper clay atau miniatur atau patung atau hasil kerajinan yang menggunakan paper clay itu hasilnya tuh lebih ringan, untuk diangkat itu lebih ringan daripada pakai air dry clay atau pakai polymer clay yang agak berat, walaupun nggak berat banget sih, cuman paper clay sendiri itu memiliki hasil akhir yang sangat-sangat ringan. Yang keempat, terracotta clay. Terracotta sendiri itu artinya tanah bakar atau tanah yang dibakar. Jadi kalau kalian tahu lempung, tanah liat yang benar-benar tanah liat yang bisa kita cari di persawahan atau di dataran yang emang penghasil tanah liat untuk kerajinan gerabah itu. Nah, ini jenis terracotta clay itu perlu dibakar untuk menghasilkan sebuah kerajinan yang awet atau bisa digunakan. 5. Dough clay. Dough artinya adonan. Clay ya, clay itu sendiri ya, yang seperti kita tadi bahas. Clay atau yang biasa kita sebut sebagai plastisin itu biasanya banyak banget digunakan untuk anak-anak membuat miniatur, membuat mainan, terus bisa untuk terapi juga, untuk Montessori anak-anak gitu. Clay ini umumnya mudah kering, juga mudah retak. Jadi nggak cocok buat untuk pajangan yang dalam jangka waktu lama ya. Nah biasanya nih aku juga bikin sendiri clay untuk anak-anakku dari tepung maizena, campuran tepung maizena, lem sama air. Terus aku tambahin sedikit natrium benzoat atau pengawet makanan supaya nggak mudah berjamur. Nah itu adalah 5 jenis clay yang bisa aku sharing hari ini. Untuk berikutnya mungkin aku bakal sharing tentang tutorial atau tips and trick penggunaan polymer clay atau membuat clay sendiri. Jadi tetap pantau terus channel aku. Terima kasih.